Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 555 menyerang Gunung Kiandu. 10 hari, untuk pasangan atau pasangan lain, hanyalah perpisahan singkat. Tetapi bagi Lin Yu dan Jiang Yan, perpisahan singkat ini mencakup hidup dan mati. Lin Yu berjalan jauh ke pegunungan, jalannya kuat dan terhalang, dan bahayanya tinggi. Jiang Yan tetap menjaga Ye Qingmei juga berisiko besar. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin terinfeksi virus yang mematikan. Selanjutnya, itu hanya akan membunuh Lin Yu. Di hari-hari ini, keduanya berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan pada saat yang sama mereka prihatin satu sama lain, sehingga pada akhirnya mereka akan bertemu. Jiang Yan memandang Lin Yu di depannya, hatinya bergerak, penuh ketidakpercayaan. Tadi malam Lin Yu masih ditelepon mengatakan bahwa akan memakan waktu beberapa hari untuk kembali, tetapi ketika dia membuka matanya pagi ini, dia berdiri di depannya dengan utuh. Kakak senior. Melihat Jiang Yan berdiri diam, Lin Yu dengan lembut memanggil nama Huan Jiang Yan lagi, berjalan perlahan ke arahnya, dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Mata Jiang Yan berlinang air mata, dan Lin Yu diizinkan untuk memeluknya, dan kemudian tangan gemetar di sekitar tubuh Lin Yu, dan mencium bau tubuh Lin Yu yang akrab, air mata di matanya tiba-tiba meledak. Itu dia. Dia tidak sedang bermimpi. Orang yang dia sayangi siang dan malam benar-benar telah kembali. Jiarong. Jiang Yan berbisik dengan suara gemetar, membenamkan kepalanya di pelukan Lin Yu, dan tiba-tiba menangis. Dalam beberapa hari terakhir, dia seperti rusa yang terluka, ketakutan siang dan malam, panik, berjalan di atas es tipis dengan hati-hati menjaga janjinya kepada Lin Yu, menjaga Ye Qingmei, dan menangani segala sesuatu di luar. Tetapi sekarang Lin Yu kembali, dia akhirnya bisa menyingkirkannya. Semua kekuatan dan baju besi terletak di lengan ini yang memberinya rasa aman tanpa akhir. Saudari Yan, maafkan aku, tapi aku tidak menjagamu. Beberapa hari ini, aku telah menderitamu. Lin Yu memegang tubuh yang harum di pelukannya dengan erat, penuh kelembutan, ingin menamparnya ke tubuhnya. Dia tahu bahwa Jiang Yan pasti telah menderita semua keluhan selama ketidakhadirannya hari ini. Jiang Yan menangis sebentar dan tiba-tiba berhenti, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berjuang keluar dari pelukan Lin Yu, dan bertanya dengan panik, apakah kamu tidak mengatakan hari ini bahwa kamu akan tertular virus HOS? Mengapa kamu kembali tiba-tiba? Apakah penangkapan gagal? Apa yang harus saya lakukan untuk menjernihkan alis? Dia mengerutkan kening, wajahnya memucat, dan ekspresinya cemas, terlihat bahwa dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Qingmei. Melihat bahwa dia sangat peduli pada Ye Qingmei, Lin Yu merasa sangat hangat di hatinya, dan Chong Jiang Yan berkata dengan lembut, saya menangkap pembawa virus dengan seseorang semalam kemarin. Serum antivirus sedang ditangani oleh Ani. Produksi sedang menunggu keputusan. Ya, Ani akan sembuh dengan virusnya. Jiang Yan tiba-tiba merasa lega ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan terus bergumam, hebat, hebat. Kerja kerasnya tidak sia-sia, dan Ye Qingmei akhirnya memiliki harapan untuk bertahan hidup kembali. Oh, ya, saya akan mengajak Anda masuk untuk melihat alis Anda. Jiang Yan baru ingat, dan buru-buru membawa Lin Yu ke bangsal isolasi, mengenakan satu set pakaian pelindung di pintu, dan kemudian menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu melambaikan tangannya dengan lembut karena kekuatan spiritual di tubuhnya. Efeknya adalah dia sepertinya tidak masuk angin dengan virus ini, jika tidak dia akan terinfeksi setelah beberapa hari kontak dengan begitu banyak host virus. Setelah dia mengikuti Jiang Yan ke dalam bangsal yang luas di dalam, dia melihat Ye Qingmei, yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah kuyu dan pucat, dengan rongga mata cekung dan ungu kebiruan di sekitarnya. Tentunya, Ye Qingmei juga telah disiksa dalam beberapa hari terakhir.
Karena Do Xingyi mencoba akupuntur pada malam terakhirnya, Ye Qingmei dalam kondisi fisik yang baik saat ini. Lin Yu dengan lembut berjalan ke arahnya dan meletakkan tangannya di pergelangan tangannya untuk mencobanya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat denyut nadinya relatif stabil. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membantunya menarik rambut dari telinganya ke samping, penuh cinta. Dia berterima kasih kepada Ye Qingmei karena dapat bertahan sampai sekarang, dan dia juga senang bahwa dia menemukan host virus tepat waktu, mencoba yang terbaik, dan akhirnya tidak membiarkan dia pergi dari sisinya. Biarkan dia istirahat sebentar, kita tidak akan mengganggunya. Lin Yu menatap Ye Qingmei sebentar, lalu memanggil Jiang Yan untuk pergi keluar, dan berkata kepada Jiang Yan, apakah kamu sudah makan siang? Aku akan mengajakmu makan sesuatu. Tidak, kakakmu membelinya. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, jika kita pergi, dia tidak akan menemukan siapapun ketika dia segera kembali. Berbicara, Jiang Yan menarik Lin Yu dan duduk di bangku di sampingnya, dengan kepala ringan bertumpu pada bahu Lin Yu, memegang tangan Lin Yu erat-erat, penuh kebahagiaan. Kembalinya Lin Yu telah mencerahkan segala sesuatu yang semula suram lagi, dan hidupnya penuh harapan lagi. Kakak Yan, mengapa Tuan He ada di sini tadi malam? Lin Yu ingat bahwa Dark Sting Brigade dan Scorpion Tiger Brigade telah dikirim untuk membantunya bersama tadi malam, tetapi dia diam-diam masih terkejut, tidak mengerti bagaimana Pak Tua dia tahu tentang ini. Ngomong-ngomong, terima kasih kepada Tuan He atas apa yang terjadi tadi malam. Anda harus datang ke pintu untuk berterima kasih ketika Qingmei selesai. Jika bukan karena Tuan He, Qingmei dan saya dibawa pergi oleh Biro Pencegahan Epidemi tadi malam. Jiang Yan buru-buru duduk tegak dan memberitahu Lin Yu apa yang terjadi tadi malam. Wajah Lin Yu sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengerutkan kening. Masih ada hal ini, jadi untuk berbicara, saya benar-benar harus berterima kasih padanya, Tuan He. Memikirkan kata-kata yang penatua dia pedulikan di telepon kemarin, Lin Yu tiba-tiba merasakan jejak cinta yang telah lama hilang, semacam cinta yang hanya bisa dirasakan dari perawatan ibunya. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Jiang Yan mengangguk dan memandang Lin Yu dan menambahkan, ngomong-ngomong, masalah ini juga berkat Nona Li. Dia mengundang Tuan He ke sini. Kamu juga harus berterima kasih kepada Nona Li, dan kamu. Jangan terlalu acuh tak acuh pada mereka di masa depan, lebih hangatlah terhadap mereka. Ketika Jiang Yan berbicara, wajah sedih Li Qianying muncul lagi, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mereka semua adalah wanita, dan hanya dia yang paling tahu penderitaan wanita. Lin Yu tertegun ketika mendengar kata-kata itu, mengangkat alisnya dan menatap Jiang Yan dengan curiga. Dia bingung. Bukankah Jiang Yan membiarkan dirinya menjauh dari anak tertua keluarga Li sebelumnya? Kenapa tiba-tiba itu 180? Apakah Anda membuat perubahan besar? Bapak. Tiba-tiba ada suara yang penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan di sampingnya, dan kemudian dia melihat Bu Cheng masuk dengan cepat dengan beberapa kotak makan di tangannya, dan wajah aslinya yang dingin tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan saat ini. Rupanya dia tidak pernah menyangka akan melihat Lin Yu sama sekali. Kakak Bu, kamu telah bekerja keras beberapa hari ini. Lin Yu juga sangat gembira saat melihat Bu Cheng, dan bergegas dan menepuk bahu Bu Cheng dengan penuh semangat, kata-katanya penuh rasa terima kasih. Tuan, saya harus berbagi kekhawatiran. Bu Cheng memandang Lin Yu dengan penuh semangat, matanya yang acuh tak acuh menjadi cerah, dan dia berkata dengan tegas, senang sekali kamu kembali. Dia tidak pandai berbicara, kedua kata ini sudah mewakili semua perasaannya. Lin Yu tertawa, dan menepuk pundaknya dengan keras. Ngomong-ngomong, di mana Nona Li? Lin Yu melihat bagian belakang warisan dan bertanya apakah dia melihat Li Qianying. Dia kembali. Jiang Yan menjawab, dia begadang sepanjang malam, aku menyuruhnya kembali dan istirahat dulu. Lin Yu mengangguk,
Memikirkan semua yang telah dilakukan Li Qianying untuk Ye Qingmei tadi malam, hatinya tergerak. Di sore hari, Li Qianying bergegas, dan saat dia melihat Lin Yu, wajahnya sama-sama tidak bisa dipercaya, dan kemudian dia melihat wajah Lin Yu dengan senyum cemerlang, kehangatan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan dalam senyumnya. Untuknya, untuk bisa melihat Tuan He sudah merupakan hal paling bahagia dalam hidup. Di malam hari, Lin Yu berinisiatif untuk tinggal bersama Ye Qingmei dan membiarkan Jiang Yan dan Li Qianying pulang untuk beristirahat. Bu Cheng tidak mengikuti, tetapi bersikeras untuk tinggal bersama Lin Yu. Ketika malam hening, dia berjalan ke arah Lin Yu, menepuk dadanya, dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan, saya selalu membawa 3 buku Anda, dan semuanya utuh." Dia berbicara tentang 3 buku yang Lin Yu gosok dari Departemen Intelijen Militer, dan itu diserahkan kepadanya ketika Lin Yu pergi, dan dia terus membawanya sepanjang waktu. Lin Yu tersenyum padanya dan mengangguk, dan berkata, "Pernahkah kamu melihatnya?" "Lihat." Bu Cheng mengangguk, karena Lin Yu memintanya untuk belajar ketika dia baik-baik saja ketika dia pergi, jadi Bu Cheng benar-benar membaca buku-buku ini. Tidak bisa membacanya. Bu Cheng segera menindaklanjuti dan menambahkan. "Lin Yu. Tapi aku bisa melihat bahwa apa yang tercatat di buku ini berkaitan dengan tubuh yang kaku itu, kan?" Bu Cheng lalu berkata pada Lin Yu. "Ya, tidak buruk." Lin Yu mengangguk padanya, lalu menghela nafas, dan berkata, "Saya telah memahami trik mengolah tubuh yang kaku ini. Saya berharap dapat membuat terobosan tertentu, tetapi saya tidak berharap ini terjadi secara tiba-tiba. Jika bukan karena insiden virus ini, jika bukan karena Ye Qingmei yang terinfeksi virus, mungkin tubuh murninya akan mencapai sesuatu. Dengan cara ini, waktu untuk berurusan dengan iblis besar di Gunung Qiandu akan ditunda lagi. Saya tidak tahu apakah ada yang telah dibunuh olehnya dalam beberapa hari terakhir ini." Lin Yu menghela nafas, lalu berbalik untuk melihat Bu Cheng. "Saya tidak tahu apakah ada yang tewas, tapi saya tahu bahwa 2 skuadron bekerja sama tadi malam di Departemen Intelijen Militer untuk menyerang Gunung Qiandu." Bu Cheng menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin di matanya, sebagai pendiri Departemen Intelijen Militer dan murid Dewa Perang Siang Nantian, dia tentu saja tidak tahu berita itu. "Apa?" Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah. Dia jelas tidak menyangka bahwa Departemen Intelijen Militer tiba-tiba akan menyerang iblis besar di Gunung Qiandu. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki pemahaman tentang misteri pembunuhan giok darah yang dikuasai oleh iblis besar, dan ada rumor setan besar itu telah melatih Zigang Chuntai, dan Lin Yu belum mempelajari secara menyeluruh metode pemecahan Zi Chuntai. Mereka bahkan menyerang tanpa izin. Jika mereka berhasil, itu akan baik-baik saja. Jika mereka gagal, itu akan menjadi lebih cantik. "Kakak Bu, cepat beritahu aku, apa hasil dari penggerebekan ini?" Lin Yu buru-buru bertanya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.